Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru-guru penggerak. Bapak Ibu yang berbahagia, saya Elvina Eka Febriana, calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 1 Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Pada pertemuan kali ini, saya akan kembali menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas mengenai penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang berbahagia, segitiga restitusi itu sendiri memiliki makna merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam proses segitiga restitusi terdapat 3 tahapan segitiga restitusi yang terdiri dari 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap yang pertama, yaitu tahap stabilitas identitas, terdiri dari 1. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kedua, untuk membantu anak mengubah dirinya dari yang sering salah jadi sukses. Itu tadi mengenai menstabilkan identitas. Sedangkan untuk memvalidasi tindakan yang salah ada 2, yaitu teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Yang kedua, mengajarkan kita untuk coba memahami niat di balik tindakan buruk. Jadi kita memahami dulu apa dan mengapa peserta didik melakukan hal tersebut. Bukan langsung memberikan judge kepada peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada proses menanyakan keyakinan, teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Dan yang kedua, anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, bukan kita arahkan, tapi memang dia ingin menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ada 2 skenario penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Di sini saya menggambarkan 2 kasus. Untuk kasus yang pertama itu adalah Dio Albani kelas 9G, siswa SMP Negeri 1 Kaliwungu, tanpa sengaja melukai wajah temannya dengan es batu karena asik bermain lempar-lemparan es batu di kantin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Dio masuk. Selamat pagi Dio. Selamat pagi Bu. Ada apa ya Bu panggil saya ke sini? Silakan duduk dulu. Sebelumnya Ibu tanya dulu, bagaimana kabar Dio hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana ya Bu? Alhamdulillah kalau sehat. Dio, Ibu hari ini dengar laporan dari Ibu Dewi, guru bahasa Jawa. Sepertinya kamu sedang ada masalah ya? Apa yang bisa Ibu bantu untuk kamu?
Apa yang terjadi sesungguhnya? Iya Bu, tadi pas jam istirahat pertama saya bermain lempar-lemparan es batu di kantin dengan Sekianto Bu. Tapi tanpa sengaja es batu itu mengenai Andika Bu saat Andika membeli somai. Wah, pasti seru sekali ya bermain lempar-lemparan es batu. Iya Bu, seru, tapi saya tanpa sengaja Bu mengenai wajah Andika. Ya, lalu adakah informasi yang ingin kamu tambahkan? Saya tidak bermaksud melakukan perbuatan itu Bu. Ketika saya mengetahui es batu saya mengenai Andika, saya langsung menghampiri Andika dan meminta maaf kepada Andika Bu. Tapi permintaan maaf saya sepertinya tidak diterima Bu. Andika diam saja. Apakah dia tahu kalau kamu sekarang ini sedang dalam masalah? Iya Bu. Oke, baik. Ibu di sini tidak akan mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama. Berpikir bersama tentang apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita perbuat untuk memperbaiki suasana ini. Saya pun tahu kok Dio, kamu melakukan lempar-lemparan es batu itu untuk mencari kesenangan bersama Kristianto. Betul tidak? Iya Bu. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Ya, keyakinan kelas dan keyakinan sekolah mana yang kita percaya dan yang mana yang kamu belum tunjukkan. Berbuat baik dengan sesama dimanapun kita berada Bu. Baik, ada lagi? Menghargai, menghormati orang lain dan diri sendiri Bu. Bagus, Mas Dio itu sudah memahami mengenai keyakinan kita. Dan kamu ingat betul dengan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Kita coba kembali dengan masalah Dio yang lempar-lemparan es batu bersama Rizkianto. Kemudian mengenai wajah Andika. Kira-kira dari peristiwa itu, apakah hal itu telah menunjukkan kamu itu berbuat baik dimanapun kamu berada? Atau kamu sudah menunjukkan rasa menghormati dan menghargai dengan orang lain? Tidak Bu. Ya, betul sekali tidak. Tapi dari bermain itu kamu bisa mendapatkan kesenangan. Ya, tapi menurut ibu, kamu bisa mendapatkan kesenangan dengan cara yang lain tanpa harus merugikan orang lain. Bagaimana kalau menurut Dio? Iya Bu. Ya, kira-kira apakah kamu mau memperbaiki situasi saat ini? Bersedia Bu. Oke, baik. Di sini Dio mau memperbaiki situasi yang ada. Kalau begitu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini dan setelah keluar dari ruangan ini? Saya akan meminta maaf kembali kepada Andika Bu, dan saya akan mengecek kembali kondisi Andika apakah baik-baik saja atau tidak. Oke, baik. Kamu hebat, Dio. Jadi, kamu akan memperbaiki situasi ini dan mengecek kondisi wajah Andika. Sekarang, mari kita selalu berpegang teguh pada keyakinan sekolah dan keyakinan kelas kita. Terus besok kalian sudah dapat pergi ke kantin bersama-sama tanpa ada lagi tersisa rasa tidak senang seperti itu. Dan kamu dapat berperilaku yang lebih baik lagi. Setuju? Setuju Bu. Terima kasih Mas Dio atas waktunya hari ini. Dan Mas Dio bisa kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran. Silahkan bisa kembali ke kelas Mas Dio. Iya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Albani dari kelas 9G SMP Negeri 1 Kaliwungu. Perasaan saya ketika melakukan kesalahan yaitu bermain lempar-lemparan es batu sampai mengenai kepala teman saya merasa bersalah dan tidak enak hati. Tapi setelah saya dipanggil wali kelas dan diberi nasihat, saya merasa harus terus memperbaiki diri sendiri dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, untuk kasus kedua dalam penyelesaian segitiga restitusi, yaitu
Diah Ayu Febrianti, kelas 9G, membentak dan berkata kasar kepada temannya karena dia dibully dan diejek setiap hari di kelasnya. Jadi ada rasa tidak terima dan berikut adegan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Siang Bu. Siang dia. Ada keperluan apa ya Ibu memanggil saya? Ibu perhatikan, hari ini kamu terlihat menyendiri. Apakah ada sesuatu yang terjadi pada kamu? Bete Bu, aku bete banget di kelas. Masa aku dikatain monster terus tiap hari sama Desi? Ya udah aku balik katain Desi aja lah. Aku katain dia pakai kata-kata yang menurut aku kasar. Oh begitu. Ya kamu pasti marah dan kesal lah. Bu Vina pun kalau semisalkan dikatai seperti itu di depan umum, pasti Bu Vina akan marah dan kesal. Lalu apa pada waktu itu yang dia lakukan? Ya saya langsung ngata-ngatain Desi lah Bu. Saya sudah terlanjur kesal sama Desi. Masa dia ngatain aku monster di depan teman-teman? Gimana saya nggak kesel? Oh begitu. Jadi tentunya kamu melakukan hal itu karena ada alasan tertentu kan? Ya lah Bu, masa saya diem aja? Saya dipanggil monster loh Bu di depan teman-teman. Ya wajar lah, karena kamu di situ kan merasa harga dirimu itu diambil dan juga kamu menjaga harga dirimu, menjaga kenyamanan diri kamu. Lalu di situ kamu juga tidak bertindak gegabah yang lebih lagi. Untung saja kamu hanya membentak-bentak Desi. Iya Bu, untung saja saya masih sabar sama dia. Padahal saya aslinya pengen lebih dari itu. Saya gemes banget sama dia. Ya pasti ya. Di sini kamu lebih memilih untuk bersabar dan kamu juga memendam dulu apa yang menjadi kekesalanmu. Terus kemudian di sini tentunya kamu tidak akan memilih berbuat yang lebih parah lagi, bukan? Iya Bu. Nah, sekarang kita coba lihat lagi tindakan kamu ketika membentak-bentak Desi di depan umum di lapangan basket dengan kata-kata yang kasar kamu ucapkan. Di situ tindakan kamu kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan sekolah atau sesuai tidak dengan prinsip hidup kamu? Tidak Bu, saya juga capek jadi orang yang pemarah, emosian. Jadi keyakinan atau prinsip hidupmu mana yang kurang sesuai dengan sikapmu tadi? Saya sebenarnya orangnya sangat ramah Bu, suka menghargai orang lain juga. Saya juga nggak suka buat masalah. Tapi pas waktu itu saya emosi banget, jadi saya nggak nunjukin sikap itu. Kamu meyakini tidak bahwa menghargai orang lain itu sangat penting untuk hidupmu? Yakinlah Bu. Oke, betul sekali. Di sini kita perlu menghargai orang lain, menghargai dengan sesama dan juga teman-teman kita. Tapi ketika kita sedang emosi, kita kan juga punya keyakinan apa yang harus kita lakukan untuk mencegah emosi kita. Iya Bu, saya bisa lebih bersabar dan tidak mudah tersulut emosi. Saya bisa berpikir dahulu sebelum saya melakukan sesuatu, apakah itu merugikan saya atau tidak. Baik, tepat sekali dia. Kira-kira kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kira-kira kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih sabar dan bertanggung jawab Bu. Saya juga akan lebih bisa mengontrol emosi saya agar emosi saya tidak melak-melak seperti tadi. Oke, baik. Menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Ya jelas nyaman dan tentram hidup saya lah Bu. Saya bangga menjadi diri saya sendiri karena saya bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Mari kita pikirkan bersama bagaimana caranya kita untuk memperbaiki masalah ini. Setuju? Setuju Bu. Oke, kira-kira apa yang akan kamu lakukan?
Saya akan menemui Desi dan saya akan juga meminta maaf kepada Desi. Saya juga ingin memberitahu Desi kalau saya nggak suka dipanggil Monster seperti itu agar Desi tahu perasaan saya. Baik, kamu sungguh luar biasa dia. Kamu hebat. Nah, terus sekarang mari kita pegang teguh keyakinan sekolah dan juga prinsip hidup kita agar hidup kita menjadi lebih baik lagi. Baik Bu, terima kasih. Baik dia, berhubung bel istirahat sudah berbunyi, sekarang waktunya dia istirahat. Kamu bisa beristirahat ya dan kembali ke kelas lagi. Sukses selalu buat dia. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Febrianti dari kelas 9G SMP Negeri 1 Kaliwungu. Perasaan saya ketika membentak-bentak Desi di tengah lapangan, saya merasa lega karena saya bisa meluapkan segala emosi saya. Tapi saya juga merasa kasihan dengan Desi. Saya merasa bersalah karena saya juga mempermalukan dia di tengah lapangan. Nah, tapi setelah saya diajak ngobrol dengan Dina, saya menjadi sangat lega karena diberi bimbingan dan nasihat lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.